Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati, adapun ini ialah kitab menjelaskan zakat. Kitabuz zakati aihada kitabuz zakat. Aihada itu sama dengan menyimpan kata-kata hada di depannya. Ini adalah kitab tentang zakat. Jadi kalau karya ilmiah lama dan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita, yaitu menyusun kitab, menyusun karya ilmiah dengan cara seperti ini. Kitabus sholah, nanti ada pasal-pasal tentang sholah. Nanti ada kitabuz zakat, pasal-pasal tentang zakat. Nanti terus kitabul nikah, dekat dengan nikah. Kitabul buyu, transaksi-transaksi. Kitabul jihad tentang mungkin seperti itu. Jadi kitab adalah sesuatu yang memuat tentang pasal-pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati, adapun ini ialah kitab tentang zakat. Tajibu wajib. Tajibu wajib apa zakatu zakat? Fi khamsati asya'a, di dalam 5 perkara. Wahya adapun khamsati asya', wahya adapun khamsati asya' al-mawasi ialah hewan ternak, wal athmanu dan apa itu, nilai mata uang lah. Athman itu ya nilai mata uang atau harga. Wazuru'u dan pertanian, wasimaru dan buah-buahan, wa urudu tijarati dan harta dagangan. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya' wa hiya al-mawasi wal athmanu wazuru'u wasimaru wa urudu tijarati. Zakat hukumnya wajib di dalam 5 perkara. Di dalam 5 perkara atau 5 harta. Yang pertama adalah mawasi, yaitu hewan ternak. Orang Jawa nyebutnya rojo koyo. Karena kekayaan itu seperti raja, kaya raja atau raja kaya itu hewan ternak. Wal asmanu dan dirham dan dinar itu mata uang. Wazuru dan pertanian. Wasimaru dan buah-buahan. Wa urudu tijarati dan bisnis, harta perdagangan. Di dalam konteks ini dan ini sesuai dengan nas, itu belum memasukkan profesi. Kalau sekarang mutakhirin itu ada namanya zakat profesi. Gaji ASN otomatis terpotong dengan zakat alias terpaksa syariah. Padahal tidak ada dalam ini kan, mawasi nggak ada, taman asman nggak ada, zuru pertanian, timar buah-buahan, urut tijarah nggak ada. Karena apa? Karena di Indonesia ya faktanya yang berpenghasilan tetap malah yang ASN atau pejabat atau pegawai. Kalau yang tani itu malah hancur-hancuran hidupnya. Yang ternak ya kalah kaya sama yang jual beli
ternak. Yang ternak tiap hari kasih makan itu lebih kaya yang jual kambing, jual beli kambing. Ya, pokoknya secara tekstual yang sesuai dengan nasnya Quran dan hadis yang wajib dizakati ada 5, yaitu hewan ternak, mata uang, zuru atau pertanian, buah-buahan, dan juga harga dagangan. Pamal mawasi, adapun hewan ternak, fatajibu ialah wajib, apa az-zakatu zakat, di salasati ajnasin di dalam 3 jenis, minha dari mawasi. Wahia adapun salasati ajnas, wahia adapun salasati ajnas, al-ibilu unta, wal baqaru nomor 2 sapi, wal ghonamu dan kambing, baik domba ataupun kambing ghanam. Adapun hewan ternak yang wajib dizakati itu adalah cuma 3, yaitu ibil atau unta, bakor atau sapi, ghanam atau kambing. Jadi peternak babi nggak wajib zakat. Ternak ayam, walaupun ayamnya ribuan, nggak ada kewajiban zakat dari hitungan ternak. Wasyara itu wujubiha, dan adapun syarat-syarat wajibnya zakat. Wasyara itu wujubiha, dan adapun beberapa syarat wajibnya zakat. Sittatu asya'a ialah 6 perkara. Sittatu asya'a ialah 6 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal hurriyatu dan merdeka alias bukan hamba saya. Wal milku dan kepemilikan atamu yang sempurna. Wan nisabu dan nisab. Wal haulu dan haul. Wasaumu dan gembala. Wasaumu dan gembala. Adapun syarat wajibnya zakat apa tadi? Zakat ternak itu ada 6. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat. Itu ada 6 yang harus dipenuhi. Orang berkewajiban mengeluarkan zakat ternak apabila sudah memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama adalah agama Islam. Wal hurriyatu dan merdeka. Wal milkut tamu dan kepemilikan sempurna. Wan nisabu dan mencapai 1 nisab. Wal haulu dan mencapai 1 tahun. Wasaumu dan digembala. Itu ada 6. Kalau orangnya non muslim berarti nggak wajib mengeluarkan zakat. Kalau orangnya budak, walaupun sekarang nggak ada, kalau orangnya budak juga nggak wajib mengeluarkan zakat. Kalau kepemilikannya belum sempurna, misalnya Mas Yanto beli sapi tapi masih ngangsur, sesuatu yang masih diangsur belum menjadi milkit tam, masih setengah-setengah kepemilikannya. Karena kalau Mas Yanto beli motor pun, kalau masih bayarnya ngangsur, BPKB-nya masih dipegang dealernya atau dipegang finance-nya. Karena apa? Itu bukti kalau memilikannya belum sempurna. Wan nisab, seorang memiliki ternak kambing atau sapi ataupun unta berkewajiban mengeluarkan zakat apabila jumlahnya sudah mencapai nisab.
Dan nisab itu ditentukan oleh syariah, nanti ada di belakang. Misalnya kambing kalau berjumlah 40 atau 35. Kalau sudah mencapai satu nisab, baru mengeluarkan zakat satu misalnya. Dan satu nisab, jumlah satu nisab itu harus haul, harus 1 tahun penuh. Misalnya dimiliki mulai dari bulan Ramadan sampai bulan Syawal, berarti sudah kepemilikan 1 tahun, maka di bulan Syawal itu wajib mengeluarkan zakat, karena jumlah satu nisab itu sudah berlangsung selama 1 tahun. Itu kalau zakatnya zakat ternak tadi, ada nisabnya, ada haulnya. Wasaum, dan ada proses gembalanya. Wa amal asmanu, dan adapun beberapa asman, fasyai'ani, maka wa amal asmanu, dan adapun asman, fasyai'ani ialah 2 perkara. Az-zahabu yaitu berupa emas, wal fiddatu, dan perak. Wal fiddatu, dan perak. Nilai mata uang atau kekayaan yang dizakati ada dua, yaitu emas wal fiddah. Emas dan perak. Kalau sampan nimbun kuningan walaupun banyak nggak wajib zakat. Yang pemulung besi tua itu kalau nimbun besi banyak ataupun punya tembaga banyak tidak wajib zakat. Wasara itu wujubi zakati, dan adapun beberapa syarat wajibnya zakat fiha di dalam asman khamsatu asya'a ialah 5 perkara. Al-Islamu yaitu Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, wal milku, dan kepemilikan at-tamu yang sempurna, wan nisabu, dan mencapai 1 nisab, wal haulu, dan mencapai 1 tahun. Syarat wajibnya zakat di dalam emas dan perak itu ada 5. Yang pertama, orangnya harus Islam, orangnya harus merdeka, memang benar-benar miliknya, mencapai 1 nisab. Kalau emas berapa, 80 gram, itu baru mengeluarkan zakat. Kalau punya cuma 5 gram nggak wajib mengeluarkan zakat. Wan nisab, dan mencapai 1 nisab, wal haulu, dan mencapai selama 1 tahun. 1 tahun penuh itu kontinu mencapai 1 nisab, baru dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Wa mazuru, dan adapun pertanian, fatajibu ialah wajib. Fatajibu ialah wajib apa zakatu zakat fiha di dalam azuru bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Kalau pertanian, watajibu maka wajib apa zakatu zakat fiha di dalam zuru bisalah sati syara'ito, dengan 3 beberapa syarat. Ayakuna yaitu berada apa zuru mimma ialah perkara yazra'uhu yang bertani atau menanam pada ma siapal adamiyuna, manusia. Adamiyun itu berarti kita namanya adamiyun, bukan jinniyun. Mimma ialah sebagian dari perkara yazra'uhu yang menanam pada ma siapal adamiyuna, Adam. Wa yakuna, dan berada apa zuru, wa yakuna, dan berada apa zuru, kutan ialah makanan pokok,
Muddakharon yang disimpan. Qutan ialah makanan pokok, muddakharon yang disimpan. Wa ayyakuna dan ada apa? Zuru nisoban ialah satu nisob. Wa adapun nisob khamsatu ausukun ialah 5 wasak. Wa adapun nisob khamsatu ausukin ialah 5 wasak. Lakisro yang tidak ada kulit alaihi atas. Lakisro yang tidak ada kulit alaihi atas zuru. Syarat adapun syaratnya zakat pertanian itu ada 3. Yang pertama ayakuna mimma yasra'u ala damiyun, yaitu pertanian yang ditanam manusia. Tidak kalau kalian beli hutan di situ ada tanamannya, itu kan tanaman yang tidak ditanam oleh manusia. Jadi tanaman-tanaman yang memang ditanam oleh adamiyun. Wa yakuna kutan muddakharon. Dan yang ditanam itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Muddakharon itu yang bisa disimpan seperti gandum, padi itu kan bisa disimpan. Kacang, baik kacang di atas tanah yang menggantung ataupun kacang yang di dalam tanah. Karena kacang itu ada 2. Ada yang menggantung namanya juga kacang, bahasa Arabnya hamsu. Ada yang full, yang kacang di dalam tanah. Itu sama-sama kacangnya. Kacangnya Mas Yanto. Itu kan bisa disimpan, padi, gandum, jagung itu bisa disimpan, namanya kutan muddakharon. Berarti kalau kol, wortel itu tidak dizakati karena itu hasil pertanian yang nggak bisa disimpan. Apalagi bawang bisa tapi juga nggak lama seperti itu. Jadi yang makanan pokok muddakharon. Dan yang kedua syaratnya harus mencapai satu nisob. Wahwa khamsatu ausukin lakisrolahu, yaitu 5 wasak dengan tanpa kulitnya. 5 wasak itu nanti ada di kitab lain tentang berapa kilo kalau namanya wasak, itu satuan-satuan kuno itu. Satuan itu nggak dipakai lagi sekarang. Bahkan satuan-satuan itu antar negara juga beda. Kalau kita masih menggunakan warisan dari Yunani, kilogram, kilometer. Kalau di negara lain, mungkin Amerika dia udah bikin sendiri. Kalau kita pakainya kilometer, dia pakai mil. Dan seperti itu kan kebiasaannya. Karena menunjukkan keadidayaannya. Khamsatu ausukin yaitu 5 wasak tanpa kulit. Nah, dan di sini tidak ada haul, berarti sekali panen kok memiliki sejumlah itu wajib mengeluarkan zakat, karena tidak harus satu nisabnya, tidak harus menunggu haul, tidak harus menunggu satu tahun. Gambarannya seperti itu. Berarti kalau nggak ada haulnya, berarti tiba panen saat itu ditimbang kok sudah mencapai nisab, berarti mengeluarkan zakat di saat itu juga. Wa mathimaru, dan adapun buah-buahan, wa mathimaru dan adapun buah-buahan, fatajibu maka wajib apa az-zakatu zakat fi syai'aini di dalam 2 perkara. Zakat wajib di dalam 2 perkara minha dari thimar. Samratun nakhli yaitu buah kurma, wa samratul karmi dan buah anggur. Buah paya nggak ada rupanya.
tamratun nahli yaitu buah kurma, wa tamratul karmi dan buah anggur. Buah-buahan cuman dua yang wajib dizakati. Walaupun hasilnya melimpah besar, tidak ada zakatnya seperti durian, apalagi rambutan di Indonesia, duku, mangga. Apa pas saat itu belum ada di Mesir ya. Imam Syafi'i bikin itu. Faktanya sekarang itu hasilnya besar. Malah di Indonesia jarang yang tani atau yang pengebun anggur. Adanya pembelinya. Itu yang wajib mengeluarkan zakat secara nas cuma dua, yaitu kurma dan anggur. Wasara itu wujubi zakati, dan adapun beberapa syarat wajibnya zakat fiha di dalam thimar, di dalam buah-buahan. Wasara itu wujubi zakati, dan adapun beberapa syarat wajibnya zakat fiha di dalam thimar, arba'atu asya, ialah 4 perkara. Di dalam memiliki thimar atau memiliki buah, syarat wajib zakatnya ada 4. Yang pertama Islam, wal khurriyatu, dan nomor 2 merdeka, wal milku tamu, dan memiliki kepemilikan yang sempurna, wan nisabu, dan mencapai 1 nisab, alias tidak menunggu haul, berarti setiap panen wajib bayar zakat apabila telah mencapai 1 nisab, karena di situ tidak ada haulnya. Jadi yang haul tadi cuma ternak sama emas perak. Untuk pertanian dan perkebunan tidak ada haulnya. Sekarang perkebunan di Indonesia ada yang sawit sama karet, itu hasilnya besar, nggak ada zakat. Wa ma'urudu tijarati, adapun harta dagangan, harta bisnis. Wa ma'urudu tijarati, adapun harta bisnis, fatajibu ialah wajib, apa zakatu zakat, fiha di dalam urudu tijarah, bisyaraiti dengan beberapa syarat, al-madhkurati yang dituturkan, fil athmani di dalam emas dan perak, alias teknis zakatnya bisnis itu sama dengan teknis zakatnya asman, kepemilikan emas dan perak. Jadi ini kategori orang yang nggak memiliki emas dan perak tapi memiliki duit. Kalau kita punya bisnis, setelah diambil setelah dijual belikan, apa yang kita jual belikan, apa yang kita dagangkan, apabila itu ada di dalam toko kita sampai mencapai 1 tahun, berapa itu yang dizakati. Makanya harus ada pendataan harta yang diperjualbelikan, pendataan gudang. Ini belanja tanggal berapa? Kalau nggak salah, dulu praktiknya saya seperti itu kalau nggak salah. Jadi misalnya bulan Ramadan kita belanja untuk isi toko kita, itu kasih tanggalnya. Tapi nanti bulan Dzulhijjah belanja lagi, kan yang kemarin masih ada yang belum laku, tapi ada barang yang masih baru. Terus nanti pokoknya 1 tahun itu sekitar 3 kali belanja atau 4 kali belanja. Setiap 1 semester belanja. Di akhir tahun nanti disensus isinya toko. Menurut catatan nota dari pembelian, yang barang itu sudah mencapai setahun belum laku, jumlahnya ada berapa, nilainya berapa. Kalau menilainya mencapai 1 nisab dalam 1 tahun itu,
maka yang belum laku itu berarti harta kita yang wajib kita zakati. Nah, kita seperti itulah. Jadi agar nanti pembisnis itu tidak dihisap oleh Allah dengan penghisapan yang sulit, ketika di dunia bisnis itu harus dihisap dan dihitung benar yang harta yang harus dizakati yang mana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.